Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sebuah pemrograman framework yang bertema Laravel 8. Perkenalkan, nama saya Panti Prasetyobowo, NPM 1908 1010153. Kemudian, Saya Fadilaido Dharma Parayana, NPM 1908 Selanjutnya. Saya Dewa Ika Wira Saputra, NPM 1908 1010 1399. Saya Gagas Taruna Pamungkas, NPM 1908 1010114. oke, di sini akan dijelaskan oleh Mas Edo. Silakan. Baik, Mas Fando. Yang pertama, apa itu Laravel? Nah, Laravel adalah sebuah framework yang dimana pengembangan aplikasi web dengan sintaks ekspresif dan elegan yang membuat proses pengembangan web lebih cepat, mudah, dan menyenangkan bagi para developer. Nah, Laravel di sini merupakan framework web PHP yang gratis dan serta open source dan terkenal, dibuat oleh Taylor Otwell. Nah, di sini kenapa bisa terkenal? Karena banyak digunakan di seluruh dunia dalam mengembangkan aplikasi web, mulai dari proyek kecil hingga besar. Nah, framework ini banyak digunakan oleh web developer karena kinerja fitur dan skalabilitasnya. Framework ini mengikuti struktur MVC atau Model View Controller. Nah, di mana MVC ini merupakan sebuah metode aplikasi dengan memisahkan data dari tampilan berdasarkan komponen-komponen aplikasi seperti manipulasi data, controller, dan user interface. Selanjutnya, manfaat dari Laravel mundur. Oh, mundur. Sorry. Kesempatan. Kan belum bilang selanjutnya. Nah, yang kedua, B ini terdapat manfaat Laravel untuk proses pengembangan website. Nah, Laravel menawarkan beberapa keuntungan ketika kita mengembangkan website menggunakan Laravel ini. Itu yang pertama, website menjadi lebih scalable atau mudah dikembangkan. Yang kedua, terdapat namespace dan tampilan yang membantu kita untuk mengorganisir dan mengatur sumber daya website. Yang ketiga, ada proses pengembangan menjadi lebih cepat, sehingga menghemat waktu karena Laravel dapat dikomunikasikan dengan beberapa komponen dari framework lain untuk mengembangkan website. Selanjutnya. Oh, yang ketiga atau C, di sini terdapat dua tools andalan Laravel. Nah, selain itu ada dua tools Laravel yang jarang dimiliki oleh framework lain, kecuali framework Symfony, yaitu Composer dan Artisan. Itu yang pertama ada Composer. Composer di sini merupakan tool yang di dalamnya terdapat dependencies dan kumpulan library. Seluruh dependencies disimpan menggunakan format file composer.json, sehingga dapat ditempatkan ke dalam folder utama website. Nah, inilah mengapa Composer terkadang dikenal dengan dependencies management. Nah, pertanyaan lainnya, apa itu dependencies management? Misalnya kita mempunyai sebuah website yang membutuhkan sebuah library. Saya ambil contoh seperti library untuk mengomunikasikan validasi dan proteksi untuk spamming, yaitu Google Rep Captcha. Nah, tentu saja untuk menyediakan Google Rep Captcha tidak bisa menggunakan satu library saja, tapi membutuhkan beberapa library. Kita tidak mungkin menginstal satu persatu library. Nah, dengan Composer ini dapat membantu kita dalam menginstal library yang dibutuhkan oleh library Google Rep Captcha. Nah, jadi jika menggunakan Composer, kita tinggal menginstal library Google Rep Captcha dan secara otomatis library lain akan terinstall. Begitupun ketika kita ingin memperbarui library. Nah, kita cukup menggunakan perintah tanda petik $composer update. Nah, dan satu persatu library akan diperbarui secara otomatis. Lalu yang kedua selanjutnya, dapat sebuah artisan. Nah, artisan merupakan sebuah command line interface yang dimiliki oleh Laravel.
Nah, artisan di sini mencakup sekumpulan perintah yang membantu kita untuk membangun sebuah website atau aplikasi web. Kumpulan perintah artisan juga termasuk penggabungan dengan framework Symfony yang menghasilkan maksud saya seperti fitur add-on di Laravel 5.1. Nah, sekarang sudah maksud saya sudah masuk ke Laravel 5.8. Dengan adanya fitur add-on ini, kita bisa menambahkan berbagai macam fitur ke Laravel. Selanjutnya, nah di sini terdapat sebuah fitur-fitur Laravel lainnya. Nah, Laravel mempunyai berbagai macam fitur yang tidak semua framework yang menyediakannya. Maksud saya framework lain punya. Nah, maksud saya apalagi Laravel di sini merupakan framework yang modern, sehingga kita dapat melakukan berbagai hal menggunakan framework ini, seperti proses autentifikasi terbaru. Nah, berikut ini ada beberapa fitur Laravel yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada Blade Template Engine, ya bisa dilihat di bawah itu, dan sumber tabel. Nah, di sini Blade Template Engine ini merupakan sub-template engine untuk mendesain layout yang unik. Nah, layout yang didesain dapat digunakan di tampilan lain sehingga menyediakan konsentrasi desain dan struktur selama proses pengembangan. Dibandingkan dengan template engine lain, Blade mempunyai kelebihan, yaitu berupa tidak membatasi pengembangan untuk menggunakan kode PHP biasa di dalam tampilan. Dan kedua, desain tampilan Blade akan tetap di-change sampai dengan ada modifikasi. Selanjutnya, routing. Routing di sini semua request dipetakan dengan bantuan route. Nah, dasar dari routing adalah merupakan request ke controller terkait. Nah, routing ini dianggap dapat mempermudah pengembangan website dan meningkatkan performanya. Setidaknya ada 3 kategori routing di Laravel, yaitu berupa basic routing, route parameter, dan name routes. Selanjutnya. Modularity. Nah, mulai dari sini, seperti yang sudah dibahas di bagian sebelumnya, di dalam Laravel terdapat sebuah kumpulan dari modul dan library yang terkait dengan Composer. Fitur ini membantu kita untuk menyempurnakan dan meningkatkan fungsionalitas dari website yang dibangun, serta mempermudah proses update. Selanjutnya. Testability. Nah, Laravel dibangun dengan fitur proses pengecekan yang cukup lengkap. Framework ini mendukung proses pengecekan dengan PHP unit dan file phpunit.xml yang dapat disesuaikan dengan aplikasi web yang sedang dibangun. Framework ini juga dibangun menggunakan metode pembantu yang nyaman. Metode ini memungkinkan kita untuk menguji website secara ekspresif. Selanjutnya. Nah, Query Builder dan ORM. Nah, Laravel Database Query Builder menyediakan antarmuka yang lancar untuk membuat dan menjalankan database query. Fitur ini dapat digunakan untuk menjalankan berbagai operasi database di dalam website dan mendukung berbagai sistem database. Selanjutnya, Authentication. Nah, Laravel membuat pengimplementasian autentikasi menjadi sangat sederhana. Jadi seluruh proses konfigurasi autentikasi sudah berjalan secara otomatis. Kita bisa menemukan file konfigurasi autentikasi ini di config/auth.php yang dimana di dalamnya terdapat beberapa opsi autentikasi yang sudah terdokumentasi dengan baik dan sewaktu-waktu dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya. Sini terdapat configuration management feature. Nah, seluruh file konfigurasi Laravel disimpan di dalam direktori config. Setiap opsi didokumentasikan dengan baik, jadi kita tidak perlu khawatir untuk mengubah setiap konfigurasi yang tersedia. Selanjutnya, email class. Nah, Laravel menyediakan banyak API. Beberapa dari library tersebut adalah SwiftMailer yang cukup populer dengan koneksi ke SMTP, Postmark, Mailgun, SparkPost, Amazon CIS, and SendMail. Nah, fitur ini memungkinkan kita untuk mengirimkan email dengan cepat melalui aplikasi lokal maupun layanan cloud. Selanjutnya, Redis.
Nah, Laravel menggunakan Redis untuk menghubungkan antara sesi yang sudah ada dengan chat general purpose. Redis terkoneksi dengan session secara berlangsung. Nah, Redis ini merupakan aplikasi open source yang menyimpan key value. Redis juga sering dikenal dengan server struktur data yang tepat menyimpan key dengan tipe strings, hash, list, sets, and sorted sets. Selanjutnya, event and command bus. Nah, Laravel Command Bus menyediakan metode pengumpulan data yang dibutuhkan aplikasi supaya dapat berjalan secara simpel dan perintah yang mudah dimengerti. Nah, yang terakhir ini ada skema builder, yang dimana kelas Laravel skema ini menyediakan database agnostik untuk memanipulasi tabel. Nah, skema ini berjalan baik di berbagai tipe database yang didukung Laravel dan mempunyai API yang sama di seluruh sistem. Ya, tertinggal dan tidak masuk di slide-nya. Selanjutnya, Mas. Nah, D, Laravel add-on package. Nah, salah satu kelebihan menggunakan Laravel add-on package adalah mengizinkan kita untuk menggunakan berbagai macam fitur tambahan. Fitur ini dapat kita gunakan sebagai aplikasi hosting, termasuk dari routing, migration, test, view, dan beberapa fitur yang sangat berguna lainnya. Nah, keuntungan lain menggunakan package adalah memiliki prinsip don't repeat yourself atau dry. Nah, ada banyak sekali package untuk Laravel sehingga dapat membuat aplikasi menjadi lebih cepat dan kencang. Yang pertama ini, selanjutnya, dapat SPETI. Nah, bentuk aturan dari permission sangat penting di berbagai macam aplikasi web. Laravel sendiri juga mempunyai berbagai macam package yang bisa mendukung bentuk aturan dan permission. Bahkan package tersebut dapat meningkatkan efektivitas dari kode program. Salah satu package yang disarankan adalah SPETI Roles and Permission. Nah, beberapa kelebihan dari SPETI adalah SPETI Roles, Permission, Middleware, Permission langsung, dan ini terdiri banyak instruksi blade dan perintah artisan. Selanjutnya. Nah, yang kedua di sini ada Entrust. Nah, package ini menyediakan cara yang fleksibel untuk menambahkan role-based permission untuk aplikasi Laravel 5. Di dalam package ini setidaknya terdapat 4 tabel, itu yang dimana ada tabel roles untuk menyimpan roles record, lalu tabel permission untuk menyimpan permission record, lalu tabel role underscore user untuk menyimpan one-to-many relation di antara roles dan user. Lalu ada table permission underscore role untuk menyimpan relasi maksud saya many to many di antara role dan permission. Selanjutnya, yang ketiga ada Laravel user verification. Nah, package user verification memungkinkan kita untuk menangani verifikasi user dan memvalidasi email. Nah, fitur ini juga menghasilkan dan menyimpan token verifikasi untuk user yang sudah terregistrasi. Dan juga seperti mengirim mengatur antrian email dengan link token verifikasi. Dan juga menangani dan menandai user yang terpercaya ya. Nah, package user verification ini juga menyediakan fungsionalitas, contohnya pemeriksaan root middleware. Lanjutnya. Yang keempat ada migration generator. Migration generator merupakan paket Laravel yang dapat kita gunakan untuk proses migrasi dari database yang sudah ada. Nah, di dalamnya ini juga terdapat index dan foreign key. Nah, proses migrasi untuk seluruh tabel yang ada di dalamnya database ini dapat kita lakukan hanya dengan menjalankan package ini di dalam Laravel. Selanjutnya. Yang kelima ini ada Laravel Debug Bar. Laravel Debug Bar ini merupakan package populer Laravel lain yang membantu user untuk menambahkan toolbar developer di dalam aplikasi. Paket ini berguna khusus untuk debugging. Nah, ada banyak sekali opsi yang tersedia di dalam Debug Bar. Fitur yang ada di dalamnya adalah untuk membantu kita untuk menjalankan sebuah atau seluruh query yang tersedia di dalam aplikasi atau semuanya terkait dengan rute.
Nah, Laravel debug bar ini juga akan menampilkan seluruh template yang sudah pernah di-render dan juga parameter yang sudah kita pakai sebelumnya ketika kita menjalankannya. Nah, kita dapat menambahkan pesan tambahan menggunakan vget dan itu akan muncul di bagian bawah tab message di Laravel debug bar. Selanjutnya. Ini F mengapa memilih Laravel? Itu yang pertama ada template layout yang ringan. Nah, Laravel Framework ini menyediakan banyak template layout yang ringan dan terdapat juga fitur untuk menambahkan template tambahan yang ringan. Developer dapat membuat dan melakukan pengembangan menggunakan layout yang cukup powerful dan juga berbagai macam layout ini dapat developer pakai atau gunakan dengan menambahkan berbagai macam CSS, gambar, dan teks dengan struktur kode yang lengkap. Nah, template layout ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam segala macam aplikasi. Di aplikasi Laravel sendiri, template engine ini mempunyai banyak bagian di dalam proses pembuatan template. Yang kedua ada mendukung framework MVC, ada Cipo ya. Nah, Laravel ini adalah salah satu scan framework yang mendukung framework MVC atau Model View Controller. MVC menangani hampir keseluruhan bagian aplikasi Laravel. Nah, pemisahan antara logika dan tampilan aplikasi ini sangat mungkin bisa dilakukan menggunakan framework MVC. Nah, selain itu, performa yang optimal, dokumentasi yang lengkap, dan berbagai macam aplikasi itu tambahan, maksudnya sebuah nilai tambahan di dalam framework Laravel yang terintegrasi dalam MVC ini. Lalu yang ketiga terdapat tersedia tool artisan. Nah, developer terkadang membutuhkan interaksi antara Laravel dengan framework lainnya menggunakan command line yang berguna untuk membuat dan menangani environment di proyek Laravel. Laravel ini mempunyai tool artisan ya, yang dimana merupakan tool command line yang sudah dibahas di bagian sebelumnya tadi. Nah, fungsi utama dari artisan ini adalah menggunakan tugas repetisi dan proses atau memproses pemrograman yang kompleks yang mana terkadang developer terkadang mengabaikannya selama proyek berjalan. Nah, dengan bantuan artisan ini, developer dapat membuat dan melakukan migrasi database dengan mudah dan pengolahan struktur database yang ditangani selama proses migrasi tersebut. Yang keempat, terdapat pembagian modul secara independen. Nah, satu aplikasi Laravel dapat menggunakan lebih dari 20 modul library dan setiap modul itu terbagi menjadi beberapa modul individu. Nah, modul-modul ini secara independen mengadopsi prinsip PHP modern dan menjaga fungsi penting dari aplikasi Laravel. Modul tersebut akan membuat sebuah aplikasi menjadi lebih informatif, modular, dan responsif. Lalu selanjutnya yang kelima ada pengecekan menggunakan unit. Itu maksudnya pengecekan menggunakan unit testing ya. Miss. Nah, pembuatan aplikasi Laravel di sini terkadang menggunakan konsep unit testing. Nah, dengan bantuan unit testing ini, jumlah pengetesan dalam jumlah banyak dapat dilakukan dengan tujuan untuk memastikan perubahan baru yang dibuat oleh para developer. Tanpa harus merusak satupun fungsi aplikasi dan membuat aplikasi lebih responsif. Lalu ada yang tertinggal mungkin karena itu kesalahan Miss dan Tipo itu ada mempunyai banyak library dan library object oriented ya. Dan tidak tertulis di situ, mohon maaf. Nah, di sini framework Laravel mempunyai library object oriented yang sangat banyak. Selain itu, Laravel juga mempunyai berbagai macam library yang tidak ada di dalam framework PHP lainnya. Salah satu library yang paling penting adalah library autentikasi tadi. Kita memerlukan library ini untuk menyediakan fitur autentifikasi yang canggih. Library ini juga menyediakan bcrypt hashing yang merupakan salah satu fitur tercanggih di bidang autentifikasi. Oke, sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan atau dilanjutkan oleh Mas Gagas Taruna Pamungkas. Silakan. Selanjutnya adalah sejarah Laravel. Framework Laravel dibuat oleh Taylor Ogden. Proyek Laravel pertama kali dimulai pada April 2011. Framework Laravel pertama kali dijalankan dikarenakan Taylor Ogden kesulitan menemukan framework PHP yang up-to-date dengan versi PHP.
Lalu Taylor Ordwell membuat framework Laravel dengan persyaratan harus menggunakan PHP dengan versi 5.3 ke atas. Pada Agustus 2009, PHP 5.3 resmi dirilis. Pada saat awal peluncuran PHP versi 5.3, CodeIgniter yang lebih sering dikenal dengan CI adalah framework PHP yang mungkin paling terkenal pada masa itu. Banyak developer framework PHP yang menyukai CI dikarenakan dokumentasinya terdapat dari banyak forum dan source code yang digunakan sederhana. Namun pada tahun 2011, Taylor Ordwell mengungkapkan kekurangan yang dimiliki oleh CI, antara lain ada beberapa fitur fungsional yang penting tidak support, seperti autentikasi dan routing. Pada 9 Juni 2011, perilisan pertama Laravel versi beta 1 untuk mengatasi kekurangan yang ada pada CI tersebut. Pada tahap Laravel versi 1, belum berbasis MVC seperti yang kita kenal sekarang. Awalnya dibangun dengan fitur autentikasi dan Eloquent ORM, atau Object Relation Mapping, untuk operasi database, organization, model, dan relationship. Mekanisme routing yang sederhana, changing, session, views, module, dan library, hingga HTML. Lalu, Laravel pada bulan-bulan berikutnya terus dikembangkan dengan menambahkan metode validasi, pagination, paket command line installer, ekspansi Eloquent ORM, dan termasuk beberapa ratus unit testing untuk komponen framework. Lalu dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, Laravel berhasil memunculkan Laravel versi 2. Pada tahap Laravel versi 2 dirilis ke developer pada 24 November 2011. Dengan updatean pada beberapa fitur, antara lain dukungan controller, engine template, dan penggunaan inverse. Dengan penambahan fitur kontrol ini, maka Laravel versi 2 ini sudah resmi menjadi framework yang berbasis MVC. Lalu perkembangan Laravel begitu cepat hingga kurang dari 3 bulan, Laravel berhasil menciptakan Laravel versi 3. Pada tahap Laravel versi 3 pertama kali dirilis pada 22 Februari 2012. Perkembangan pada versi 3 ini lebih memfokuskan pada unit test integration, artisan command line interface, database migration, session driver, dan database driver. Lalu setelah 5 bulan rilis, pembuat Laravel memutuskan untuk membuat ulang framework dari awal sebagai satu set paket yang didistribusikan melalui Composer. Karena keputusan tersebut, perkembangan Laravel memakan waktu hingga 1 tahun 3 bulan, hingga akhirnya Laravel berhasil meluncurkan Laravel versi 4. Pada tahap Laravel versi 4, terdapat perkembangan yang signifikan yang menampilkan arsitektur yang berbeda dari inti framework. Tetapi pada perkembangan pada tahap ini, ada beberapa developer yang menyebutkan terlalu cepat antara jadwal update dari versi 1 ke versi yang lainnya. Hal ini mengakibatkan mereka harus bermigrasi ke versi baru, dan kadang-kadang itu hanya tidak mungkin dengan aplikasi besar yang sudah dibangun pada arsitektur sebelumnya. Karena tidak sedikit keluhan dari masyarakat, Laravel 4 ini akan ada jadwal rilis secara teratur setiap 6 bulan untuk update, patch, dan perbaikan bug. Dengan unit test yang meliputi 100% dari fungsi framework tersebut, Laravel 4 ini akan menjanjikan untuk menjadi stabil dan mudah diupdate secara online melalui Composer. Laravel 5 dirilis pada Februari 2015 sebagai hasil dari perubahan internal yang berakhir dengan penomoran ulang rilis Laravel 4.3 yang akan datang. Fitur baru dalam rilis Laravel 5 termasuk dukungan untuk penjadwalan tugas yang dijalankan secara berkala melalui paket yang disebut scheduler. Lapisan abstraksi yang disebut file system yang memungkinkan penyimpanan jarak jauh digunakan dengan cara yang sama seperti sistem file lokal. Peningkatan penanganan aset paket melalui Elixir, dan autentikasi yang ditangani secara eksternal disederhanakan melalui paket opsional Socialite.
Laravel 5 juga memperkenalkan struktur bahan direktori internal baru untuk aplikasi yang dikembangkan. Laravel 5.1 dirilis pada Juni 2015. Adalah rilisan pertama Laravel yang menerima dukungan jangka panjang atau LTS, Long Term Support. Versi LTS baru direncanakan untuk 1 kali setiap 2 tahun. Laravel 5.2 dirilis pada 21 Desember 2015. Laravel 5.2 melanjutkan peningkatan yang dibuat di Laravel 5.1 dengan menambahkan beberapa dukungan driver autentikasi, pengikatan model implisit, cakupan global eloquent yang disederhanakan, opt-in authentication scaffolding, group middleware, rate limiting middleware, peningkatan validasi array, dan banyak lagi. Laravel 5.3 dirilis pada 23 Agustus 2016. Fitur-fitur baru di 5.3 difokuskan pada peningkatan kecepatan pengembang dengan menambahkan peningkatan tambahan di luar kota untuk tugas-tugas umum. Laravel 5.4 dirilis pada 24 Januari 2017 dengan banyak fitur baru seperti Laravel Dux, Laravel Mix, Build Components, and Slots, Markdown Emails, Automatic Package, Route Improvements, Higher Order Messaging for Collections, dan banyak lainnya. Laravel 5.5 dirilis pada 30 Agustus 2017. Laravel 5.5 melanjutkan peningkatan yang dibuat di Laravel 5.4 dengan menambahkan deteksi otomatis paket, sumber daya transformasi API, pendaftaran otomatis perintah konsol, Use Job Chaining, Use Job Rate Limiting, Time-Based Job Attempts, Renderable Mailables, Renderable and Reportable Exception, penanganan pengecualian yang lebih konsisten, peningkatan pengujian basis data, aturan validasi custom yang lebih sederhana, React Front-End Preset, Route View dan Route Redirect Method, logs untuk driver main change dan redis change, notifikasi sesuai permintaan, headless Chrome support index, pintasan blade yang nyaman, dukungan proxy terpercaya yang ditingkatkan, dan banyak lagi. Laravel 5.6 dirilis pada 7 Februari 2018. Laravel 5.6 melanjutkan peningkatan yang dibuat di Laravel 5.5 dengan menambahkan sistem login yang ditingkatkan, penjadwalan tugas server tunggal, peningkatan serialisasi modem, pembatasan kecepatan dinamis, kelas saluran siaran, generasi pengontrol sumber daya API, peningkatan pemformatan tanggal eloquent, build component aliases, Argon 2 password hashing support, penyertaan paket collection, dan banyak lagi. Selain itu, semua scaffolding frontend telah ditingkatkan ke Bootstrap 4. Laravel 5.7 dirilis pada 4 September 2018. Laravel 5.7 melanjutkan peningkatan yang dibuat di Laravel 5.6 dengan memperkenalkan Laravel Lova, verifikasi email opsional ke perancang autentikasi, dukungan untuk pengguna tamu di authorization gates and policies, peningkatan pengujian konsol, integrasi dalam server Symfony, notifikasi yang dapat dilokalkan, dan berbagai perbaikan bug dan peningkatan kegunaan. Laravel 5.8 dirilis pada 26 Februari 2019. Laravel 5.8 melanjutkan peningkatan yang dibuat di Laravel 5.7 dengan memperkenalkan hubungan /1 through eloquent, validasi email yang ditingkatkan, pendaftaran otomatis kebijakan otorisasi berbasis konvensi, change di DynamoDB, dan session drivers, konfigurasi zona waktu penjadwalan yang ditingkatkan, dukungan untuk multiple authentication cards to broadcast channels, kepatuhan driver change PSR 16, peningkatan pada perintah artisan serve, dukungan PHP Unit 8.0, dukungan Carbon 2.0, dukungan Pimstop
4.0 dan berbagai perbaikan bug dan peningkatan kegunaan lainnya. Laravel 6 dirilis pada 3 September 2019. Laravel 6 melanjutkan peningkatan yang dibuat di Laravel 5.8 dengan memperkenalkan versi semantik, kompatibilitas dengan Laravel Factor, tanggapan otorisasi yang ditingkatkan, job middleware, lazy collection, peningkatan subquery, ekstraksi perancah frontend ke paket Laravel UI Composer, dan berbagai perbaikan bug dan peningkatan fungsi lainnya. Laravel 7 dirilis pada 3 Maret 2020. Laravel 7 melanjutkan peningkatan yang dibuat di Laravel 6 dengan memperkenalkan Laravel Sanctum, peningkatan kecepatan perutaan, custom eloquent cache, tag component blade, operasi string yang lancar, klien HTTP yang berfokus pada pengembang, dukungan CORS pihak pertama, peningkatan cakupan untuk peningkatan model rute, kustomisasi rintisan, peningkatan antrian database, multiple mail drivers, query time cache, perintah baru berupa artisan test, dan berbagai perbaikan bug dan peningkatan kegunaan lainnya. Laravel 8 dirilis pada 8 September 2020. Laravel 8 melanjutkan peningkatan yang dibuat di Laravel 7 dengan memperkenalkan Laravel Jetstream, kelas model factory, migration squashing, pengelompokan pekerjaan, peningkatan rate limiting, peningkatan antrian, komponen blade dinamis, tampilan pagination theming, helper penguji waktu, peningkatan pada artisan serve, peningkatan event listener, dan berbagai perbaikan bug dan peningkatan kegunaan lainnya. Laravel terbaru adalah versi 9 yang dirilis pada tanggal 8 Februari 2022. Laravel 9 melanjutkan peningkatan yang dibuat di Laravel 8 dengan memperkenalkan dukungan untuk komponen Symfony 6.0, Symfony Mailer, Flash System 3.0, peningkatan output route list, driver database Laravel Scout, eloquent accessor, mutator sintaks baru, implicit route bindings melalui endnodes, dan berbagai perbaikan bug dan peningkatan kegunaan lainnya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dewa Eka. Oke, di sini saya akan menjelaskan penginstalan dari Laravel dan beserta komposernya. Untuk yang pertama yaitu cara penginstalan komposer untuk Laravel di Windows. Sebelum melakukan instalasi Laravel, kita harus menginstal komposer terlebih dahulu. Komposer ini berfungsi untuk menghubungkan proyek aplikasi dengan library dan packages.org. Packages ini merupakan situs untuk penyimpanan banyak library PHP yang bisa digunakan untuk komposer. Selain menghubungkan dengan packages, komposer punya banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah membuat programming dengan PHP jadi lebih struktur dengan konsep MFC. Yang kedua, komposer punya fitur autoload sehingga tidak perlu memasukkan semua kelas PHP yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu tidak perlu memasukkan paket secara manual karena semua paket sudah tersedia otomatis di komputer. Next. Untuk cara install komposer untuk Laravel ini terdiri dari 8 langkah, yaitu yang pertama download file komposer, yang kedua install komposer, selanjutnya yang ketiga tentukan lokasi file instalasi, yang keempat pilih penggunaan proxy, yang kelima review lokasi instalasi, yang keenam review perubahan instalasi, yang ketujuh instalasi selesai, yang terakhir cek instalasi komposer. Next.
Untuk langkah yang pertama yaitu download file Composer. Sebelum melakukan instalasi, hal yang pertama kita harus melakukan adalah mengunduh file Composer pertama. Kemudian ambil file installer dari web resminya yaitu getcomposer.org. Next, sebelumnya belum. Ya. Dari halaman ini klik tombol download. Jika menggunakan Windows, lanjutkan dengan klik link Composer setup.exe dan save file Composer setup.exe di folder mana saja untuk proses instalasinya. Next. Kemudian ini install Composer. Setelah selesai mendownload file Composer, buka file tersebut dan ikuti struktur instalasi di bawah ini. Yang pertama, akan muncul halaman seperti pada gambar berikut, yaitu klik Next untuk melanjutkan proses instalasi. Yang kedua, menentukan lokasi file instalasi. Selanjutnya kita akan diminta untuk menentukan lokasi file php atau php.exe yang akan digunakan pada command line atau php CLI command line interface. File tersebut biasanya berada di dalam folder php jika kita menggunakan XMPP. Lokasi file akan berada di folder C/XMPP/php. Untuk memastikan pilihan lokasi instalasi Composer berjalan di folder tersebut, checklist N, this, php, your path, dan klik next apabila lokasi php sudah benar. Next. Yang ketiga, ini pilih penggunaan proxy. Kemudian kita akan diminta untuk memilih apakah akan menggunakan proxy atau tidak. Jika ingin menggunakan proxy, klik centang dan memasukkan URL proxy-nya. Apabila tidak menginginkan proxy, langsung klik next untuk melanjutkan instalasi. Yang keempat yaitu review lokasi instalasi. Selanjutnya ini pastikan kalau proses instalasi berjalan lokasi file yang seharusnya yaitu folder xmpp/php/php.exe. Jika sudah benar, klik install. Next. Langkah kelima yaitu review perubahan instalasi. Pada gambar berikut adalah tampilan pemberitahuan bahwa telah terjadi perubahan pada Windows environment. Perubahan ini dimaksudkan agar Composer dapat dijalankan pada komponen run. Ya, untuk yang keenam, instalasi selesai. Proses instalasi selesai, klik finish untuk menutup jendela instalasi Composer. Next. Oke, untuk review perubahan untuk itu salah kayaknya. Kemudian untuk cek instalasi Composer, setelah proses instalasi Composer selesai, langkah selanjutnya yaitu cek instalasi Composer dan command prompt. Caranya adalah tekan Windows R, lalu ketik cmd dan klik OK. Dan maka kita akan diarahkan ke jendela command prompt dan masukkan perintah Composer seperti di bawah di slide tersebut untuk mengecek instalasi susah atau tidak. Apabila muncul seperti gambar yang ada di slide tersebut, maka instalasi sudah selesai. Next.
Kemudian langkah yang kedua, penginstalan Laravel pada Windows. Jika sudah install XAMPP dan juga komputer, maka sekarang sudah bisa melakukan instalasi Laravel pada Windows. Cara penginstalan Laravel di Windows terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama masuk ke command prompt atau CMC, yang kedua masuk ke folder XAMPP atau /XAMPP, yang ketiga mulai instalasi Laravel. Kemudian yang terakhir cek instalasi framework Laravel di browser. Next. Kemudian jika sudah install XAMPP dan juga komposer tersebut, kemudian langkah berikutnya yaitu masuk ke command prompt. Yaitu langkah pertama kita harus melakukan yaitu dengan masuk ke command prompt atau XAMPP terlebih dahulu. Caranya yaitu klik keyboard Windows R, masukkan CMD, lalu klik OK. Kemudian yang langkah kedua masuk ke folder XAMPP. Setelah itu diarahkan ke CMD atau terminal agar berada di dalam direktur file server. Biasanya ketika membuka CMD untuk lokasi atau direkturnya berada di C/user atau / ke nama komputer kalian. Contoh CMD di laptop saya yaitu C/user Lenovo. Lokasi file server di XAMPP sendiri secara default yaitu di folder C/XAMPP/htdocs. Untuk pindah direktur kita hanya perlu memasukkan perintah yaitu cd/XAMPP/htdocs. Next. Kemudian setelah itu yaitu install Laravel. Jika sudah memasuki direktur htdocs, kita perlu mengambil sekaligus install Laravel yang berada di dalam repository GitHub dengan memasukkan perintah pada terminal kita yaitu composer script -project -to prefer this Laravel/Laravel dan kemudian serta nama project kita. Kemudian pada sintak di atas sintak tersebut akan menginstal Laravel versi terbaru. Jika ingin menginstal Laravel dengan versi yang kita inginkan, kita bisa ketik dengan perintah yaitu composer create -project -prefer this Laravel/Laravel dengan beserta Laravel terbarunya yaitu 8.0 dengan beserta folder yang kita ingin latihan Laravel. Next. Kemudian cek instalasi Laravel di browser. Jika proses tersebut sudah selesai pada direktur pada folder XAMPP/htdocs akan muncul folder baru dengan nama project yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jika ingin memastikan Laravel sudah terinstall atau belum, kita bisa arahkan ke command prompt ke direktur project yang sudah dibuat. Tadi yang contoh project-nya yang sudah dibuat yaitu bernama latihan Laravel dan berada di dalam direktur C pada folder C XAMPP/htdocs/latihan Laravel karena CMD sebelumnya berada di direktur tersebut. Untuk pindah ke direktur C XAMPP/htdocs latihan Laravel dengan cara ketik sd nama project
Dan contohnya yaitu folder C, kmip/htdocs/std, latihan Laravel. Maka direktur akan pindah ke folder tersebut. Setelah masuk ke direktur project yang sudah kita install, kita jalankan dulu apac dan MySQL yang ada di XMPP. Setelah itu kita gunakan kode yang ada di slide, yaitu PHP Artisan Server. Next. Jika sudah terinstall Laravel, maka pada tulisan Laravel, pada gambar di atas, maka instalasi Laravel telah berhasil di Windows dengan memasukkan defaultnya yaitu 127.0.0.0 dengan localhost 8000 di homepage. Next. Kemudian struktur pada folder Laravel Framework ya. Next. Yang pertama yaitu folder app atau app. Ini berikut adalah struktur foldernya, yaitu pada folder app terdapat dua bagian besar yang perlu diperhatikan, yaitu folder HTTP, kemudian di dalamnya ada controller dan folder app sendiri. Untuk setiap controller yang akan dibutuhkan pada aplikasi akan diletakkan pada folder controller, dan untuk model akan diletakkan pada folder app secara langsung. File user.php di tersebut adalah salah satu model yang sudah tergenerate secara otomatis ketika mulai pembuatan project Laravel baru. Untuk folder resource, berikut yaitu struktur folder resource. Pada folder resource ini, hal yang diperhatikan adalah folder resource pada view, karena kita akan menyimpan semua view kita pada folder ini. Pada file welcome.php adalah salah satu contoh view yang sudah tergenerate ketika menggunakan pembuatan project Laravel baru. Next. Kemudian yaitu folder routers. Berikut yaitu struktur folder routernya. Pada folder router, hal yang diperlukan adalah file web.php. Nantinya semua daftar router yang ada pada aplikasi akan kita tempatkan pada file web.php tersebut. Yang folder database. Ya, berikut dari struktur foldernya. Pada folder database, hal yang perlu diperhatikan adalah file migration. Migration ini merupakan sebuah fitur yang ada pada Laravel. Migration ini merupakan control version system untuk database. Dengan menggunakan migration Laravel, memungkinkan kita untuk mengolah database dengan lebih baik. Dengan menggunakan migration, kita bisa membuat tabel data dengan lebih mudah dan cepat. Migration akan membuat atau generate file-file migration secara kontrol sistem. File-file inilah yang akan bisa dikirim oleh programmer antara satu sama lain dengan saat sedang membuat aplikasi. Contohnya yaitu misalnya programmer A menangani proses pembuatan untuk data mahasiswa, programmer B menangani proses pembuatan data dosen, yang programmer C menangani proses pembuatan data KRS atau KHS mahasiswa. Nah, jika programmer A melakukan perubahan pada tabel data mahasiswanya, si programmer A ini tinggal mengirim file migration mahasiswa ke programmer yang lain agar bisa dimigrasi.
Jika tidak perlu lagi ekspor impor file SQL seperti yang ini selama ini kita lakukan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu migration menjadi control version system untuk bagian database. Misalnya, programmer A melakukan perubahan pada tabel mahasiswa dan programmer A mengembalikan lagi ke data sebelumnya. Programmer A tinggal meroll back. Next. Untuk folder terakhir yaitu folder public. Berikut dari struktur foldernya. Bisa kita perhatikan file-file yang ada pada folder public dapat diisi file CSS dan JS yang kita perlukan untuk styling aplikasi jika nanti kita menggunakan aset seperti CSS dan JS dan image dari pengembang lain, maka semua aset tersebut akan ditempatkan di folder public. Oke, next. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Pandu. Silakan. Terima kasih, Saudara Mas Dewa. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebuah cara membuat root menggunakan Laravel. Laravel sendiri memiliki banyak komponen yang dapat Anda gunakan sebagai penunjang pembuatan website Anda. Salah satunya ialah root. Root sendiri merupakan suatu mekanisme framework dalam mengarahkan suatu objek visual atau yang bisa disebut dengan view ke dalam bagian halaman website yang diinginkan. Root memiliki berbagai cara pendeklarasian hingga bentuk pemrosesan pada tiap komponen Laravel. Oke. Umumnya, Laravel digunakan untuk membangun aplikasi web khusus menggunakan PHP. Kerangka kerja web yang menangani banyak hal yang cukup kompleks jika dibangun sendiri seperti peruteran, pembuatan template HTML, dan autentikasi. Laravel sepenuhnya termasuk site server karena berjalan pada PHP dan sangat berfokus pada manipulasi data dan berpegang pada desain model view dan controller. Macam-macam Laravel. Kerangka kerja Laravel memiliki ekosistem besar yang mencakup fitur-fitur seperti penerapan instan, peruteran, ORM, QueryDB, routing, templating, dan banyak kegunaan lainnya. Berikut beberapa fitur framework Laravel yang membedakan framework Laravel dengan framework lainnya. Yang pertama adalah manajemen ketergantungan atau dependensi, yang kedua autentikasi, yang ketiga peruteran atau routing, yang keempat RESTful controller, dan yang terakhir lokalisasi. Selanjutnya ialah modularitas, change setting, habis itu pengujian dan debugging, yang selanjutnya machine template, dan yang terakhir ialah pembuatan query database. Macam root yang ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah root sederhana, yang kedua root parameter, yang terakhir adalah root view. Dan langkah-langkah root ialah yang pertama adalah untuk menampilkan tampilan website Laravel kita, arahkan CMD atau command prompt atau yang bisa dibilang dengan CMD memiliki directory yang berisikan file Laravel. Lalu memasukkan perintah berikut. Ini adalah contoh di mana kita menggunakan CMD tersebut. Yang kedua adalah masukkan link yang telah disediakan oleh Laravel. Pada umumnya alamatnya ialah http://127.0.0.18000 ke dalam browser Anda. Nantinya website Laravel akan muncul ke dalam localhost Anda. Untuk menampilkan halaman tersebut ke dalam website Laravel, kita harus melakukan proses pembuatan view dan mengarahkan objek
yang telah kita buat ke dalam root yang telah disediakan. Ini adalah contoh yang seperti saya maksud. Membuat root sederhana, yaitu masuklah ke dalam rektori Laravel Anda. Pada rektori root, buka file yang bernama web.php. Pada bagian bawah kode yang telah disediakan, masukkan kode berikut ke dalam file terkait. Nantinya root akan menggunakan mode get atau mengambil informasi berdasarkan kumpulan kode yang terkait. Untuk menampilkan hasil dari informasi yang diberikan, informasi tersebut harus memiliki alamat yang dituju serta bentuk fungsi yang mengidentifikasikan sebuah proses dalam penulisannya. Langkah root sederhana yaitu untuk memastikan bahwa root dapat bekerja pada website Laravel, masukkan tambahan link InWipo ke dalamnya sehingga nantinya akan menjadi seperti http://127.0.1/8000/InWipo. Nantinya akan muncul halaman website berupa tulisan ini website InWipo di dalamnya. Dan ini adalah contoh teman-teman di bawah ini. Selanjutnya adalah langkah root parameter. Membuat root parameter, masukkan kode berikut ke dalam file web.php. Seperti ini adalah contoh untuk memasukkan ke dalam website localhost yang Anda gunakan. Langkah root view. Membuat root view pada rektori resource view, buatlah file yang bernama inwipo.blade.php. Lalu masukkan kode berikut ke dalam file terkait. Dan ini adalah langkah-langkahnya ya teman-teman. Lalu pada file web.php masukkan kode berikut ini. Habis itu tambahkan judul pada root kali ini. Kita mencoba untuk memanggil sebuah file yang berada pada direktori view. Dalam Laravel, file yang umumnya memiliki ekstensi HTML harus disimpan dalam bentuk format PHP agar dapat diproses melalui framework Laravel. Penggunaan ekstensi .blade.php pada Laravel mengidentifikasikan bahwa kita menggunakan template Blade sebagai format website kita, yang merupakan salah satu fitur front-end pada Laravel. Dan ini adalah contohnya teman-teman yang di bawah ini. Oke. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas. Bisa ditanyakan kemudian. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.